Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di pembelajaran informatika. Selalu terapkan prokes dan 5M untuk menghindari wabah corona menyebar, sekaligus untuk mempercepat pandemi ke endemi, sehingga nantinya diharapkan tahun depan kita sudah full 100% dengan durasi 45 menitan normal. Nah, untuk hari ini masih melanjutkan di pemrograman. Untuk hari ini melanjutkan yang minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pemilihan kondisi. Minggu kemarin sudah mulai 1 kondisi, 2 kondisi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan 3 atau 2 kondisi atau lebih. Minggu kemarin ada tugas, di mana tugas yang kalian kerjakan itu 2 kondisi, di mana nantinya apabila angka atau nilai yang kalian masukkan itu sesuai dengan kriteria yang diharapkan, di mana kriteria itu adalah KKM, itu nantinya akan mendapat keterangan tuntas. Dan apabila kalian menginputkan angka tidak sesuai dengan kriteria, yang dimaksud di sini kriteria ketuntasan, ya berarti nanti ada keterangan belum tuntas atau remedi. Jadi ini codingnya di sini integrar, karena yang disebutkan itu berupa angka. Kemudian printf menampilkan nanti input nilai Anda. Ya, nanti kalau udah di run itu ada tulisan input nilai Anda. Dan scanf itu apa yang kalian inputkan berupa integrar angka. Nah, nanti di sini if jika angka yang kalian masukkan itu lebih besar sama dengan 75, maka nanti ada keterangan tuntas. Dan dimana jika tidak sesuai kriteria, else, ya kalian menginputkan angka tidak sesuai kriteria lebih besar sama dengan 75, maka nanti hasilnya itu adalah remedi. Berikut hasilnya. Apabila saya memasukkan angka 75 karena ini KKM-nya lebih besar sama dengan 75, itu kalau saya enter hasilnya selamat, Anda tuntas. Nah, dimana apabila saya kebalikannya menginputkan angka lebih kecil dari 75, di sini saya inputkan 70, maka ada keterangan maaf, Anda remedi. Nah, ini untuk tugas minggu kemarin. Setelah saya cek, ya masih juga ada beberapa yang kurang tepat. Nah, untuk hari ini itu kita akan membahas mengenai 2 kondisi atau lebih. Ya, yang dimaksud dengan 2 kondisi atau lebih itu apabila nantinya tidak sesuai dengan kriteria yang pertama, berarti nanti akan sesuai dengan kriteria yang kedua hasilnya. Nah, nanti apabila tidak sesuai dengan kriteria yang kedua, mungkin bisa masuk sesuai dengan kriteria yang ketiga atau keempat ataupun yang berikutnya. Nah, contoh codingnya seperti ini. Ya, ini kriteria yang saya harapkan itu berupa predikat, ya. Predikat di sini itu adalah A sampai E, di mana nanti apabila saya menginputkan predikat A, itu nanti ada keterangan sangat bagus. Dan apabila menginputkan huruf
B itu nanti ada keterangan bagus, C cukup, dan apabila menginputkan nilai D kurang dan E itu sangat kurang. Nah, di sini ada keterangan lagi atau kriteria lagi apabila tidak sesuai dengan kriteria A, B, C, D, E. Ya, apabila tidak sesuai dengan keterangan predikat A, B, C, D, kalian menginputnya seumpama di sini huruf kecil ataupun angka, maka akan keluar keterangan maaf format nilai yang kalian masukkan itu tidak sesuai. Jadi ini if yang pertama itu adalah kriteria pertama. Ya, apabila kalian menginput A nanti hasilnya sangat bagus. Nah, terus untuk variabelnya di sini adalah char. Char adalah huruf, ya, huruf A, B, C dan berikutnya. Nah, di sini ada ketentuannya adalah yang diinputkan adalah A sampai E. Ya, A sampai E. Nah, jika sesuai kondisi pertama, ini nanti A. Kemudian kalau tidak sesuai A, mungkin kalian menginputkan nilai B, berarti nanti keterangannya bagus. Begitupun seterusnya. Nah, kalau saya run, hasilnya itu seperti ini. Input nilai Anda E, ya. Kemudian saya masukkan seumpama huruf besar di sini itu adalah D. Saya enter, keterangannya adalah D. Karena D di sini predikat D itu ada keterangan berupa kurang. Dan di mana apabila saya menginputkan nilai A, nah nanti di sini ada keterangannya sangat bagus. Begitu seterusnya. Nah, di sini berarti sudah sesuai dengan kriteria A, B, C, D, E. Nah, apabila di sini menginputkan angka ataupun huruf kecil, maka akan tampil maaf format nilai tidak sesuai karena tidak sesuai dengan kriteria di antara ini A sampai E. Contoh, Lola, saya inputkan seumpama huruf kecil A di sini. Nah, di sini ada keterangan maaf format nilai tidak sesuai. Kenapa? Karena yang diharapkan itu inputan charnya, inputan hurufnya itu A besar sampai E. Dan dimana apabila saya menginputkan angka, ya, angka di sini nanti pun tidak sesuai dengan kriteria hurufnya, ya. Ini agak lola ini kan. Nah, kemudian saya pilih angka 1. Nah, ini ada keterangan maaf format nilai tidak sesuai. Nah, ini untuk pertemuan kali ini silahkan kalian pahami, ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi, ataupun mungkin ada yang mencoba terus kok codingnya salah, ya silahkan dikonsultasikan atau ditanyakan di grup WA. Untuk hari ini hanya sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk pemilihan dua kondisi atau lebih menggunakan if else, dimana kemarin atau sebelumnya itu yang diinputkan variabelnya itu berupa huruf, ya, huruf. Jadi huruf yang diinputkan ini berupa predikat A sampai E. Ya, di sini sudah diberi contohnya atau dijelaskan kemarin, di mana apabila kalian menginputkan A itu nanti ada keterangan sangat bagus. Nah, untuk tambahan ini
saya akan menjelaskan mengenai fungsi dua kondisi ya menggunakan if else, tetapi di sini yang diinputkan adalah berupa angka ya. Nah, angka berarti untuk variabelnya di sini menggunakan integer. Nah, untuk angka itu nantinya ranknya itu antara 0 sampai 100, karena angka ini disamakan dengan nilai dari rapot ya, untuk nilai rapot. Nah, untuk yang pertama, kriteria yang pertama di sini if ya, nilai apabila kalian nanti menginputkan lebih besar dari 90, maka nanti ada keterangan sangat baik. Ini kriteria yang pertama. Kemudian jika tidak sesuai dengan kriteria yang pertama, itu nanti yang diinputkan ranknya lebih besar dari 80 sampai dengan lebih kecil 90, maka hasilnya baik. Dan apabila nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80, maka hasilnya cukup. Ataupun jika menginputkan angka lebih besar sama dengan 90, lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil dari 70, hasilnya kurang. Dan yang terakhir di sini apabila menginputkan nilai lebih kecil atau sama dengan 50, hasilnya sangat kurang. Nah, ini apabila kalian menginputkan angka sesuai dengan rank yang diinputkan. Nah, apabila kalian nanti di sini menginputkan angka nantinya mungkin koma ya, seumpama 7,5, ataupun kalian di sini menginputkan huruf, nah nanti berarti ada keterangan maaf format yang diinputkan itu tidak sesuai. Nah, ini mengenai if ya, fungsi if else. Nah, untuk tambahannya hanya sampai di sini ya, semoga bisa dipahami. Kalau nantinya ada yang belum paham ataupun mungkin di run tidak jadi atau ada yang trouble ya, bisa ditanyakan di WA group. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai masih di pemilihan dua kondisi, di mana kita nanti akan menggunakan switch case ya. Switch case ini kan menggunakan if else. Nah, minggu depan menggunakan switch case. Nah, perbedaannya antara switch case dengan if else itu, switch case itu yang dimasukkan itu bisa ya sama dengan if else dengan switch itu sama bilangan bulat ataupun karakter. Tapi apabila menggunakan switch case itu tidak bisa menggunakan operasi ya. Operasi apa? Operasi lebih besar sama dengan ataupun menggunakan tambahan dan. Jadi tidak bisa kalau kalian menggunakan switch case. Nah, kalau menggunakan if else itu bisa seperti ini. Contohnya ya, menambahkan lebih besar sama dengan kemudian dan ya. Itu saja tambahannya ya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.